Halo, perkenalkan nama saya Trivena Krasnati Bae, NIM 2405027, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan presentasi dan pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi terlebih dahulu. Jadi, tujuan presentasi adalah untuk menyampaikan informasi atau ide dengan jelas kepada audiens agar mereka memahami topik yang dibahas, baik untuk memberikan pengetahuan, mempengaruhi keputusan, atau membujuk orang lain. Kemudian, pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat penting untuk keberhasilan organisasi. Keputusan yang baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian tujuan. Sementara keputusan yang salah bisa merugikan dan menghambat kemajuan organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang matang. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama ada dasar-dasar pengambilan keputusan, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga jenis-jenis pengambilan keputusan, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan yang terakhir contoh kasus nyata atau simulasi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan intuitif, yaitu keputusan diambil berdasarkan insting atau perasaan tanpa analisis mendalam. Kelebihannya cepat dan cocok untuk situasi mendesak, dan kelemahannya bisa dipengaruhi oleh bias pribadi dan tidak terlalu akurat. Lalu yang kedua, pendekatan berdasarkan pengalaman, yaitu keputusan dibuat berdasarkan pengalaman pribadi atau orang lain di masa lalu. Kelebihannya mengurangi risiko karena sudah terbukti efektif, dan kelemahannya tidak terlalu relevan untuk situasi baru. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan fakta, yaitu keputusan diambil berdasarkan data dan informasi yang akurat dan objektif. Kelebihannya objektif dan meningkatkan akurasi, kelemahannya memerlukan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data yang tepat. Yang keempat, pendekatan berdasarkan wewenang. Keputusan dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas dalam organisasi seperti atasan. Kelebihannya cepat dan jelas karena hanya satu pihak yang memutuskan. Lalu kelemahannya bisa mengabaikan masukan dari orang lain dan menyebabkan ketidakpuasan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, pendekatan rasional, yaitu keputusan diambil setelah melakukan analisis logis dan sistematis dari berbagai alternatif. Kelebihannya objektif dan mengurangi risiko. Dan kelemahannya memakan waktu dan membutuhkan banyak data. Lalu poin kedua adalah proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada analisis alternatif solusi, yang ketiga pemilihan keputusan terbaik, yang keempat komplementasi keputusan, yang kelima evaluasi hasil. Ya teman-teman, isinya bisa dibaca dengan seksama ya. Lalu poin berikutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah seperti itulah pokoknya, bacalah teman-teman ya. Lalu poin berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada struktur organisasi, yaitu struktur yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dalam organisasi hierarkis, keputusan cenderung membutuhkan banyak persetujuan dari berbagai tingkat manajemen. Sementara dalam struktur datar, keputusan dapat dibuat lebih cepat dan lebih otonom oleh pihak yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Contohnya, dalam perusahaan dengan struktur hierarki yang ketat, keputusan untuk memperkenalkan produk baru mungkin harus melalui beberapa lapisan manajemen yang bisa memperlambat proses. Sebaliknya di perusahaan dengan struktur organisasi datar. Jadi contohnya dalam perusahaan dagang, struktur hierarki yang ketat, keputusan yang memperkenalkan produk baru mungkin harus melalui beberapa lapisan manajemen yang bisa memperlambat proses. Sebaliknya, di perusahaan dengan struktur organisasi datar, keputusan tersebut bisa dibuat lebih cepat oleh tim manajer langsung. Lalu yang ketiga ada sumber daya manusia. Lalu
Di faktor eksternal ada faktor ekonomi, yaitu kondisi ekonomi makro seperti inflasi, resesi, atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi keputusan organisasi. Yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu perubahan dalam nilai sosial, budaya, dan tren konsumen dapat mempengaruhi keputusan organisasi. Yang kelima, faktor politik. Keputusan politik, kebijakan pemerintah, dan peraturan dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Lalu contoh kasus nyata atau simulasi. Contoh kasus pengambilan keputusan di perusahaan retail. Latar belakang perusahaan retail mengalami penurunan penjualan karena pelanggan lebih memilih belanja online. Manajemen harus memutuskan cara untuk meningkatkan penjualan baik secara online maupun offline. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu penurunan penjualan di toko fisik karena lebih banyak orang berbelanja online. Yang kedua Yang kedua ada analisis alternatif solusi, yaitu meningkatkan layanan online, misalnya pengiriman cepat. Dan yang kedua ada menarik pelanggan ke toko dengan diskon khusus. Berikutnya ada mengintegrasikan belanja online dan offline. Misal, beli online, ambil di toko. Lalu yang ketiga, pemilihan keputusan terbaik. Memilih alternatif, mengintegrasikan online atau offline dengan layanan click and collect atau beli online, ambil di toko. Implementasi keputusan, yaitu menyediakan fitur beli online, ambil di toko, mengiklankan program ini melalui media sosial, melatih staf toko untuk melayani pelanggan yang ambil barang. Lalu berikutnya ada yang terakhir, evaluasi hasil. Setelah beberapa bulan, perusahaan mengevaluasi apakah program ini meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Jenis keputusan taktis, yaitu menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan dalam jangka menengah. Yang berikutnya ada keputusan dalam kondisi risiko. Tidak ada kepastian apakah pelanggan akan tertarik dengan layanan baru ini. Lalu berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya bahas, yaitu yang pertama ada dasar-dasar pengambilan keputusan, yang kedua ada proses pengambilan keputusan, yang ketiga ada jenis-jenis pengambilan keputusan, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan yang kelima contoh kasus pengambilan keputusan. Dan bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama ada kumpulkan data yang akurat, fasilitas komunikasi dan kolaborasi, tingkatkan kemampuan analisis, libatkan tim dalam keputusan, kelola risiko dengan bijak, implementasi cepat dan efisien, evaluasi keputusan secara berkala. Oke, terima kasih.